Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Adi Pratama. Ya, selamat malam Mbak Mikana. Ya, belum bisa on cam ya. Baik saudaraku, ada yang mau ditanyakan? Ini saya mau bertanya tentang Matius 4 ayat 10. Itu kenapa di situ dikatakan engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Boleh tahu engkau yang dimaksud itu siapa ya? Iya. Kalau kita baca di Matius 4, di situ kan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Jadi di situ iblis mengatakan, ya, mencobai Tuhan Yesus, makanya Tuhan menyatakan, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Nah, sekarang yang dicobai di situ siapa? Kan Tuhan Yesus toh. Oke, Adi? Yang dicobai di situ, iya betul. Ya, di situ kan Yesus. ada Tuhan Yesus, kemudian ada iblis. Nah, iblis bilang begini, jadikanlah batu-batu itu menjadi roti. Ya kan? Nah, makanya Tuhan harus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, berarti yang menjadi Tuhan Allah di situ siapa? Kalau yang tentang jadikanlah batu itu roti ada di ayat 3, Mbak. Lanjutannya ke ayat Iya, 4, makanya Tuhan ke ayat 7. Karena kan iblis mengatakan gini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, di situ yang dicobai iblis siapa? Kalau yang dicobai itu Yesus. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata di Matius 4 ayat 7, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti yang Tuhan Allah di situ siapa? Kalau di situ bukan Yesus. Sebab di situ kan dikatakan. Halo, bro. Di ayat 6 ya. Yalah. Di ayat 6 ya. Mohon maaf, tolong pakai nalar. Gunakan logikamu dan kecerdasanmu. Ya, nolak kata. Iya, dia nolak kebenaran. Kan di situ ada iblis, ada Tuhan Yesus. Nah, iblis ini mencobai Tuhan Yesus. Dia suruh supaya menjatuhkan dirinya ke bawah. Lalu Tuhan Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang dicobai kan di situ Tuhan Yesus toh. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti yang Tuhan Allah di situ siapa? Di ayat 6 itu kan Yesus ya, tidak mau mencobai. Jawab dulu. Iya, jawab dulu. Kan di sini iblis mencobai Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya. Nah, lalu datanglah Tuhan Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, berarti di situ yang Tuhan Allah siapa? Yang dicobai itu siapa? Yesus berkata di ayat 7 ada tertulis. Tertulis di mana kalau boleh tahu di ayat 7? Biar kita cross check. Oke, jadi gini. Iblis ini mencobai Tuhan Yesus dengan mengutip firman Tuhan ya. Di Matius 4 ayat 6, iblis ini mencobai Tuhan Yesus dengan mengutip firman Tuhan, yaitu di Mazmur 191 ayat 11 sampai 12. Lalu 100 berapa tadi Kak? Mazmur enggak, iblis ini mencobai Tuhan Yesus dengan memakai firman Tuhan, ya kan? Kan dia mencobai Tuhan Yesus dengan memakai firman Tuhan, yaitu di Mazmur 91 ayat 11 sampai 12, ya. Udah buka? Mazmur 91 ayat 11. Udah. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga ya menjawab berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di Ulangan 6 ayat 16. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Di Ulangan 6 ayat 16 itu ditujukan kepada siapa itu, Kak? Kamu ngerti nggak sih? Di sini ada firman Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapapun kamu, mau manusia, mau iblis, mau apa siapapun, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jelas. Iya, maksud berarti saya kan yang Tuhan Allah di situ,
Bentar dulu, berarti yang Tuhan Allah di situ kan Yesus Kristus dong. Karena kan yang dicobai di situ kan Tuhan Yesus toh. Makanya Tuhan harus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, lalu kemudian ya, kamu jangan menolak kebenaran. Kamu sebenarnya udah paham, cuman kamu masih menolak terus. Lalu kemudian iblis menyuruh agar Tuhan Yesus menyembahnya, ya. Jadi iblis ini menyuruh agar Tuhan Yesus ya menyembah iblis. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di Matius 4 ayat 10, "Nyalah iblis, sebab engkau ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Nah, berarti yang Tuhan Allah di situ siapa? Ya Tuhan Yesus. Harusnya iblis itu menyembah Tuhan Yesus, bukan malah mencobai Tuhan Yesus untuk menyembah dia gitu, paham? Kalau di ayat 10 itu tertulis di mana lagi itu, Kak? Di Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13. Itu ditujukan kepada siapa itu? Kepada seluruh umat manusia atau siapapun. Untuk Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah itu seorang manusia. Apakah iblis sama dengan manusia? Karena kamu ini ngerti nggak sih, iblis itu kan mencobai Tuhan Yesus dengan mengutip firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus juga menjawab dengan firman Tuhan yang sudah dia wahyukan kepada para nabi dan para umat Israel. Jadi di situ ya, yang dicobai itu adalah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi terbukti Yesus Kristus itu Tuhan Allah di situ, ya. Seperti itu saudaraku. God bless you. Di Ulangan 6 ayat 16 itu kan ditujukan kepada manusia, ya kan? Semua manusia. Apakah iblis itu adalah berbentuk manusia? Loh, di sini kan iblis mencobai Tuhan Yesus dengan mengutip firman Tuhan. Kamu paham gak sih? Iya, di Ulangan 6 ayat 13 itu kan ditujukan kepada semua manusia. Iblis itu manusia atau roh? Siapapun yang mencobai Tuhan Yesus. Kamu ngerti nggak sih, di sini kan iblis mencobai Tuhan Yesus dengan mengutip firman Tuhan. Ngerti nggak? Iya, Yesus juga mencobai Tuhan Allah untuk tidak menjatuhkan diri ke bawah. Seperti yang dikatakan oleh iblis yang tercantum di Matius 4 ayat 6. Jikalau engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Apakah Yesus menjatuhkan diri? Kan tentu tidak. Pergilah dan jangan berdebat kusir. Di sini sudah jelas Tuhan Yesus yang dicobai. Makanya Tuhan Yesus Kristus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena Tuhan Allah di situ Yesus Kristus. Shalom dek, bagus sekali keteranganmu. Iya, sebenarnya kita sudah mengerti, dia sudah paham itu. Tapi dia cari kelemahan-kelemahan lagi, kesalahan-kesalahan supaya, udahlah. Sudah tahulah kita itu. Udah jelas sangat Tuhan Yesus itu di situ Tuhan Allah. Yang dicoba di situ kan Tuhan Yesus toh. Makanya dia mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Aduh, itu aja kamu nggak bisa mengerti. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan tentang ayat Matius 4 ayat 10 yang berbunyi, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu Mihana berusaha menjelaskan dengan menyebutkan ayat lain untuk menjawab, tapi si penanya sepertinya bukan orang yang awam sama sekali. Si penanya menanyakan tentang ayat Ulangan 6 ayat 16 yang dipakai Mihana untuk menjawab tadi ditujukan kepada siapa, artinya konteksnya kan beda. Itu ayat untuk bangsa Israel pada masa itu, maka timbul perdebatan yang lumayan panjang antara keduanya. Karena itu silahkan para penonton memberikan penilaian sendiri dari jawaban yang diberikan Mihana, apakah sesuai dengan pertanyaannya apa tidak dan masuk akal atau tidak. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 4:10 maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mazmur 91, lihat perikopnya di ayat 11-12. Ulangan pukul 6:16 janganlah kamu mencobai Tuhan, Allahmu,
seperti kamu mencobai dia di masa